Saudara, varian Mu COVID-19 merebak di sejumlah negara. Sementara di Indonesia belum terdeteksi sampai saat ini, tetapi pemerintah telah menetapkan kewaspadaan. Terlebih setelah ada beberapa kasus, misalnya di Rumah Sakit Lapangan Indrapura atau RSLI Surabaya, di mana ada kasus CT value pasien masih di bawah 5 setelah 2 minggu dirawat. Nah, bagaimana kemudian kita mewaspadai virus COVID-19 varian Mu ini? Tepatkah hanya dengan sekarang menjaga ketat pintu-pintu perbatasan masuk ke Indonesia? Kami akan membahasnya. Ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Ada Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara, Prof. Chandra Yoga Aditama, dan epidemiolog dari Griffith University bergabung dari Australia, ada Kang Diki Budiman. Selamat pagi Kang Diki, Ibu Siti, dan juga Prof. Chandra. Salam sehat untuk Anda bertiga. Selamat pagi. Semuanya. Ya, mudah-mudahan saya mewakili pemirsa Sapa Indonesia bisa dapat keterangan-keterangan yang lebih dan kemudian informasi yang lebih baik berkaitan dengan beberapa hari terakhir. Mungkin minggu inilah begitu. Kita dengar terus nih ada varian Mu yang kita harus waspadai. Ibu Nadia, ini kita masih belum terdeteksi ya, kan koreksi saya ya Bu, yang di RSLI ada beberapa kasus yang ekstrim tadi, pemirsa Sapa Indonesia yang belum tahu, di RSLI ditemukan dari pekerja migran yang masuk kemudian diperiksa, oh CT-nya rendah, tapi setelah 2 minggu kan biasanya udah naik gitu, dengan sendirinya kalau sudah dirawat dengan gejala yang ringan begitu, tapi ini rendah terus, bahkan malah ada yang turun kira-kira begitu. Nah inilah yang dilaporkan, kemudian diselidiki. Sudah ada hasilnya belum, Bu Nadia ini? Ya, kalau kita melihat informasi tersebut ya, memang ada beberapa PMI yang diambil hasil swab yang positifnya, tapi kemudian diketahui dilaporkan CT-nya itu cenderung di bawah 10 ya. Biasanya kita selalu ketahui bahwa CT-nya itu bisa di atas 25, bahkan di atas mendekati angka 40. Karena nilai CT ini kan sangat tergantung daripada jenis mesin PCR yang digunakan. Memiliki berbeda-beda cut-off point untuk CT value-nya ini. Nah, tentunya kalau terkait dengan varian apa yang mungkin ada ya di dalam kasus-kasus tersebut, ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium UNER. Kita harapkan mungkin dalam 4-5 hari ke depan sudah didapatkan informasi apakah betul kasus-kasus spesimen ini ada yang mengandung varian baru atau memang varian Delta. Karena yang kita tahu bahwa varian Delta kan juga merupakan varian yang mendominasi virus COVID di Indonesia ini. Ya. Oke, jadi kita masih menunggu ini semua. Saya ke Prof. Chandra sebentar. WHO sendiri, karena ini kolega-kolega Anda kan masih banyak ya, Prof. Chandra di WHO, baru menerapkan voice, masih dalam VOI, begitu ya, masih dalam diawasi saja begitu si varian Mu ini gitu, belum kemudian menjadi concern seperti Delta yang kemarin memang di mana-mana membuat gelombang kedua yang begitu hebat termasuk Indonesia. Ini masih dalam situasi seperti itu, WHO masih memandangnya seperti ini. WHO, bagaimana perkembangannya sampai hari ini, Prof. Chandra? Ya, Mas Bayu, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, seperti kita sudah semua ketahui, sudah berkali-kali disampaikan bahwa memang akan ada varian baru atau mutasi baru dari waktu ke waktu. Itu kita mesti siap menghadapi kenyataan itu. Tentu belum tentu berbahaya, tapi varian baru itu akan mungkin ada dari waktu ke waktu. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau untuk WHO seperti Mas Bayu sudah sampaikan, WHO menggunakan dua klasifikasi, variant of concern dan variant of interest gitu. Kalau mudah menjelaskannya, variant of concern itu yang sudah lebih jelas bukti ilmiahnya, sementara variant of interest sudah mulai ada bukti ilmiahnya, tapi mesti dicari lebih lanjut kepastiannya. Dan itu di bidang apa? Paling tidak di bidang 5 hal. 1, penularannya, 2, berat ringan penyakit, 3, kemungkinan infeksi ulang, 4, kemungkinan dampak terhadap diagnosis, dan 5, dampaknya terhadap vaksin. Nah, sejauh ini
varian of concern yang sudah jelas bukti ilmiahnya memang 4, alfa, beta, gamma, delta. Sementara yang lain ada eta, ada kappa, ada lambda, dan sekarang ada mu masih tergolong varian of interest yang memang masih diteliti untuk kita lihat lebih lanjut perkembangannya bagaimana. Itu yang kedua. Yang ketiga saya ingin sampaikan pada 15 Juli itu kan Ketua Emergency Committee WHO juga sudah menyampaikan bahwa bukan tidak mungkin akan ada varian baru yang mungkin lebih berat, yang mungkin lebih menyebar antar negara, dan hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Presiden sebelum Bapak Presiden bicara soal varian mu. Jadi bulan Juli Bapak Presiden juga kita mesti waspada terhadap kemungkinan varian baru. Kemudian kemarin Bapak Presiden menyampaikan soal mu. Jadi tiga ini mesti dilihat secara utuh. Varian baru memang mungkin saja ada, mungkin berbahaya, mungkin tidak. Tapi kalau sampai sekarang varianmu masih masuk dalam kategori varian of interest terhadap 5 analisa indikator untuk menaikkan atau tidak menaikkan ke varian of concern. Oke, dimengerti Prof. Chandra. Kang Diki, upaya-upaya dari pemerintah, Presiden sendiri sudah mencoba menyampaikan kepada publik bahwa kita tetap harus waspada, termasuk terhadap varian-varian baru, termasuk varian mu. Di negara-negara lain apakah kemudian sudah ada bukti yang lebih pasti begitu? Oh iya nih ada varian mu, dan catatan-catatannya seperti apa? Sementara di Indonesia kan kita masih menjaga perbatasan-perbatasan kita. Kang Diki, Anda melihatnya ini sudah cukup atau bagaimana kita lebih meningkatkan upaya-upaya terhadap varian baru apapun itu dalam hal penyebaran COVID-19 di Indonesia, Kang Diki? Ya, saya juga ingin menyampaikan 3 pesan penting ya. Pertama, bahwa pandemi ini belum berakhir, masa krisis ini belum berakhir, masih relatif panjang. Sampai kapan ya banyak hal yang akan berpengaruh. Artinya konsekuensinya adalah bahwa ya kita nggak bisa lengah, nggak bisa abai. Semua pihak, ya nggak cuma masyarakat, nggak cuma pemerintah, semua sektor. Ini yang saat ini sayangnya terlihat itu, merasa bahwa wah ini sudah bagus, PPKM levelingnya sudah turun. Nah ini yang berbahaya. Yang dikatakan tadi oleh Prof bahwa selama artinya orang mudah terinfeksi, ya varian-varian ini leluasa, besar potensinya timbul. Nah ini yang satu hal pesan penting yang harus disadari dan difahami oleh semua pihak. Kedua adalah bahwa dalam situasi seperti ini kita nggak bisa juga hanya mengandalkan vaksinasi. Vaksinasi penting, betul sangat penting dan bermanfaat. Tapi ini perlu kombinasi, belajar dari Delta terutama. Kita melihat bahwa kombinasi strategi ini ya 3T, ya 5M, ya vaksinasi dan juga pembatasan dari mulai pintu masuk sampai juga di komunitas ini harus diterapkan. Tapi kan bukan berarti masyarakat nggak bisa apa-apa. Ya, PPKM ini kan sebenarnya sudah punya dampaknya. Nah, pemahaman ini yang tampaknya masih kurang di masyarakat, di mana bahwa seperti ada pertanyaan kapan PPKM selesai. Sebenarnya PPKM ini ya seperti penjaga gawang selama pandemi ini, kita harus terapkan ini, bahkan pada level PPKM level 1 harusnya terus dijaga. Kan aktivitas sebenarnya relatif tidak terganggu, tapi tidak akan berpotensi memperburuk. Dan pesanan terakhirnya adalah bahwa sebetulnya nggak mesti ditutup juga ya. Sebagai contoh, Australia ini nutup diri kok, tapi ya Delta juga bobol juga ya, dan Mu juga masalah waktu ya, karena masalahnya ini adalah banyak sekali celah pintu masuk ya, dan pergerakan manusia ini dan ada window period lah segala macam, apalagi bicara konteks Indonesia banyak sekali pintu masuk, sehingga artinya keniscayaan ya bahwa ada varian-varian baru ini memang harus kita sadari, termasuk kita respon dengan cara apa ya, masyarakat tetap menerapkan 5M, pemerintah juga 3, terutama dalam hal ini adalah walaupun agak mahal memang surveillance genomic ini, tapi terutama pada kasus-kasus breakthrough infection atau kasus-kasus yang dicurigai ya, karena ini akan menjadi dasar data yang sangat memadai ya untuk respon selanjutnya. Ya, Bu Nadia, apa sebenarnya yang kemudian menjadi fokus? Kalau ternyata menutup saja kan agak ya pasti masuklah, tinggal tunggu waktu seperti Kang Diki bilang. Jadi apa yang kemudian pemerintahan akan fokus sementara ini ya, dari Kementerian Kesehatan kan pasti terus berhubungan dengan seluruh stakeholder untuk menangani penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk varian baru, waspadanya itu jadi seperti apa sebetulnya yang akan dilakukan, Bu Nadia?
Iya, yang pasti kita terus ya meningkatkan kewaspadaan ini. Nah, yang kita lakukan ya selain tentunya melakukan komunikasi resiko ini kepada masyarakat untuk mengingatkan masyarakat karena Ya. mendeteksi bahwa pada kasus-kasus yang cukup aneh ya seperti misalnya yang kita ketahui di Surabaya itu juga merupakan suatu sampel yang baik yang kemudian kita teruskan di genome sequencing sebagai bagian dari surveillance sebenarnya pengawasan untuk melihat apakah potensi-potensi masuknya varian baru ataupun munculnya varian baru itu untuk segera kita deteksi. Ini artinya yang kita lakukan karena yang kedua adalah pada prinsipnya mengetatkan monitoring dan pengawasan di pintu-pintu masuk negara, baik itu pintu masuk laut maupun pintu masuk udara. Kalau laut kan tidak terlalu sulit ya karena sebagian besar sebenarnya sifatnya hanya pertukaran logistik yang artinya sebenarnya mereka tidak turun ke daratan Indonesia. Jadi walaupun ada kapal asing masuk, mereka cenderung akan hanya membongkar muat saja. Jadi tidak ada awak kapal yang turun, kecuali pada kondisi-kondisi misalnya mereka sakit dengan alasan kemanusiaan itu memang kita bantu. Nah, tapi untuk pelaku perjalanan yang melalui udara ini yang memang harus kita pastikan. Jadi dengan tetap menerapkan karantina selama 8 hari setidaknya ya untuk kasus-kasus yang negatif dan mendorong untuk tetap meneruskan karantina sampai 14 hari di daerah masing-masing berkoordinasi dengan tentunya RT RW setempat untuk memastikan bahwa tetap ada monitoring terhadap orang yang pulang dari perjalanan luar negeri khususnya negara-negara yang terjangkit maupun yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara terjangkit. Kalau kita tahu kan di sekitar kita ini sudah ada Jepang, Hong Kong, India, dan Korea Selatan. Nah ini tentunya pasti arus ini akan terjadi ke Indonesia, tetapi tentunya ini yang menjadi kewaspadaan kita. Nah kemudian tetap terus melakukan pemeriksaan genome sequencing untuk orang-orang yang melakukan perjalanan di daerah-daerah yang terjangkit ataupun yang memiliki riwayat perjalanan baik untuk WNA maupun WNI. Dan tadi pada kasus-kasus yang agak aneh, gambaran klinis atau gambaran laboratoriumnya itu harus dilakukan genome sequencing. Ya, walaupun memang pemeriksaan untuk mengetahui oh ini varian baru atau apa itu memang agak lama ya Bu ya. Betul, tapi kalau dia positif kan dia tetap dalam tata laksana dan kita selalu mengupayakan sebelum menyelesaikan penanganannya atau isolasinya itu hasilnya sudah harus keluar. Ya, betul. Prof. Chandra sedikit saja sebelum saya break menyambung dari yang dikatakan Ibu Nadia. Kalau di daerah atau di negara-negara lain maksud saya sudah ketahuan belum sih? Oh iya, ini varian Mu ini yang masih menjadi varian of interest ini ketemu gitu. Udah ada belum dan ciri-cirinya seperti apa, Prof. Chandra? Yang jelas kalau mau ketemu harus dilakukan whole genome sequencing dan tadi sambil menunggu saya membuka websitenya GIS8. Jadi jumlah whole genome sequencing kita kan kalau di website whole GIS8 tadi pagi sih 6.000 ya saya terima dari Bu Nadia beberapa hari yang lalu 5.000. Jadi 6.000. Sementara kan Mas Bayu selalu menghubungkan saya dengan India. India tadi saya lihat 46.000 gitu ya. Saya udah Bu Nadia udah bosan dengar saya ngomong tolong dinaikkan begitu. Karena kalau jumlahnya dinaikkan tentu kemungkinan mendapatkan jadi lebih besar tentu saja. Jadi saya sih mengusulkan barang konkret yang 6.000 itu harus lebih tinggi lagi. Saya tidak mau membandingkan dengan Amerika, tapi maaf saya sebut Amerika sudah 900.000 yang dia periksa. Kita 6.000 dan India 46.000 itu perbandingan. Izinkan saya nanti setelah jeda ingin tahu dari Bu Nadia, Prof. Chandra dan juga Kang Diki informasi berkaitan dengan varian-varian baru termasuk Mu yang sekarang menjadi varian of interest. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.